pernyataan dari salah seorang lawyer, Troya ya, Tifa Royce Advocate, yang menjawab apa yang disarankan Andi Azwan, Termul kelas 1 ya, kepada Dr. Tifa, agar Dr. Tifa ya dalam tanda kutip menyerah dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian ya, ini menarik ya. Jadi beberapa kali Andi Azwan minta Dr. Tifa ajukan RJ pengacara. 2, wujud Jokowi tak yakin kasus ijazah disidangkan. Ini beritanya di ini ya, kelihatan ya beritanya di ini beritanya di tribunnews.com, tapi terbalik ya bacanya. Oke, coba saya bacakan ya. Dan nanti kita menganalisis ya, karena apa yang disampaikan M. Taufik tentu juga menjadi concern saya, karena saya berada dalam satu perahu dengan M. Taufik ya. Tribunnews.com, pengacara Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Muhammad Taufik, Taufiknya pakai Q ya, menegaskan kliennya tidak akan meminta pengajuan permohonan keadilan restoratif atau restoratif justice terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Dr. Tifa merupakan salah satu tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi dan masuk dalam satu klaster yang sama bersama dengan pakar telematika Roy Suryo serta ahli digital forensik Rismon Sianipar. Sementara apa yang disampaikan Taufik menanggapi pernyataan Ketua Relawan Jokowi Mania Joman Andi Azwan yang meminta Dr. Tifa mengajukan restoratif justice. Adapun hal itu disampaikan Andi dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. Taufik mengungkapkan adanya desakan terkait pengajuan restoratif justice seperti dari Andi Azwan, justru menegaskan bahwa kepolisian gagal dalam membuktikan keaslian dari ijazah Jokowi. Terhadap permintaan Andi Azwan supaya Dr. Tifa mengajukan RJ atau restoratif justice, saya katakan itu tidak mungkin karena dengan getolnya mereka dalam kurung kubu Jokowi meminta RJ mengindikasikan kami bahwa polisi gagal untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi, katanya ketika dihubungi tribunnews.com. Jadi sekali lagi ya, terhadap permintaan Andi Azwan supaya Dr. Tifa mengajukan RJ dalam kurung restoratif justice, saya katakan itu tidak mungkin. Karena dengan getolnya mereka dalam kurung kubu Jokowi meminta RJ mengindikasikan ya bahwa polisi gagal untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Oke, kita lanjutkan. Taufik menjelaskan kegagalan yang dimaksud yakni ketika kepolisian tidak bisa meminta dua alat bukti yang diminta oleh kejaksaan agar dilengkapi, yakni ijazah fisik Jokowi dan ketersediaan mantan wali kota Solo itu untuk hadir dalam persidangan. Itu yang dihindari Jokowi sesungguhnya. Sebagai informasi, Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan yang menyangkut kasus ijazah. Terbaru, ia tidak hadir dalam sidang citizen lawsuit CLS yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada Selasa 17 Maret 2026. Adapun salah satu agenda sidang yakni untuk melakukan sumpah pemutus yang diajukan penggugat. Kendati demikian, permintaan itu ditolak hakim karena dianggap tidak relevan. Jaksa di tahap P19 pengembalian berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian itu meminta dua alat bukti. Satu adalah ijazah asli Jokowi, lalu yang kedua kesediaan Pak Jokowi untuk hadir dalam persidangan, kata Taufik. Di sisi lain, Taufik menduga getolnya kubu Jokowi meminta agar para tersangka mengajukan restoratif justice karena memang kehendak dari Jokowi alih-alih permintaan dari Roy Suryo CS ya. Hal itu menurut Taufik karena Jokowi juga merasa tidak yakin laporannya terhadap Roy Suryo CS akan naik ke persidangan. Restoratif justice karena memang Pak Jokowi yang menghendaki damai karena tidak yakin perkaranya naik, sebab kalau naik tidak mungkin Pak Jokowi itu berani hadir, tegasnya. Maju kena, mundur kena. Jadi begitu ya. Oke, kita lanjutkan saudara sekalian ya.
kan saya jadi pengacaranya Dr. Tifa, nanti akan saya ngomong, ini mana ini, dan perkara ini tidak akan pernah bisa dibuktikan kalau tidak ada ijazah dan ketersediaan pelapor itu untuk hadir saat persidangan Imbuh Taufik, ya. Lebih lanjut, Taufik tidak sepakat dengan pernyataan tim pengacara Jokowi yang menyatakan bahwa pengajuan restoratif justice dalam kasus ini dilakukan menggunakan peraturan Polri Perpol karena kasus bergulir sebelum KUHP resmi berlaku. Adapun KUHP resmi berlaku pada 2 Januari 2026 bersamaan dengan KUHP. Sementara kasus ini bergulir sejak 30 April 2025 mengacu pada pelaporan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya. Sedangkan tersangka ditetapkan oleh Polda Metro Jaya pada 7 November 2025, hari Jumat itu ya. Taufik menegaskan tafsir yang dilakukan oleh salah karena dalam masa transisi KUHP lama ke KUHP baru berlaku azas lex favor reo. Berlaku azas ini dalam kasus ijazah Jokowi yaitu azas lex favor reo yang artinya dalam perubahan peraturan perundang-undangan atau transisi peraturan yang paling ringan atau yang menguntungkan bagi terdakwa yang harus diterapkan katanya. Dia menyebut ketika tidak mengacu pada azas tersebut maka pengajuan hingga dikabulkannya restoratif justice bermuatan politis. Kalau tidak berpedoman itu maka makin jelas RJ itu bermotif politik dan justru agenda tidak mempermalukan Jokowi pungkasnya. Nih Andi Azwan minta Dr. Tifa ajukan restoratif justice. Andi Azwan meminta Dr. Tifa agar mau mengajukan restoratif justice terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dia mengatakan hal itu bisa diajukan Dr. Tifa ketika Jokowi membuka kesempatan tersebut. Saya berharap selama restoratif justice ini masih terbuka, Dr. Tifa ini bisa berpikir ulang untuk itu. Saya yakin bahwasanya Dr. Tifa ini berpikir ulang, berkontemplasi, katanya Rabu sok tahu dia. Ya, sahabat sekalian, sederhana ya. Ada dua hal yang digoreng atau dijual oleh para pendukung Jokowi ini ya, instead of bilang termul para pendukung Jokowi ya, yaitu pra-peradilan dan kemudian restoratif justice. Saya tidak tahu ya, kenapa mereka getol sekali menyuruh kita melakukan pra-peradilan. Kalau saya lihat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama untuk makin melegitimasi pelaporan, tapi kemungkinan kedua yang saya lebih percaya, ini adalah jalan elok untuk mengakhiri perkara ini dengan dalam tanda kutip tidak ada yang dipermalukan. Jadi nanti Jokowi tidak dipermalukan dan kemudian pejuang ijazah palsu itu juga mendapatkan kebebasannya. Makanya melalui instrumen pra-peradilan. Tetapi tentu kita tidak mau masuk dalam jebakan Batman ya. Saya pribadi ingin yang namanya Roy dan Tifa itu dilepaskan dari segala penersangkaan. Bukan karena takut, bukan karena tidak mau ke pengadilan. Tetapi konyol sekali kalau kita berharap kita menyorongkan leher teman kita. Karena yang paling penting adalah bagaimana ijazah palsu ini bisa dibuktikan. Nah itu sebenarnya forumnya adalah citizen lawsuit satu. Dan yang kedua adalah ya kalau ada orang yang mau menggugat ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara juga bisa. Tetapi memang Petun agak problematik karena ada jangka waktu. Apakah jangka waktunya bisa diterobos atau tidak. Berikutnya adalah pelaporan ke Barreskrim Mabes Polri atau dibukanya kasus yang pernah dilaporkan TPUA pada tanggal 9 Desember 2024. Jadi harus itu yang dimasalahkan. Jika yang dimasalahkan cuma perbuatan Mas Roy dan Dr. Tifa misalnya, yaitu perbuatan dianggap melakukan ujaran kebencian, kemudian dianggap melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik, maka itu sekali lagi tidak membuktikan soal ijazah itu asli atau tidak asli. Jadi dengan menawarkan restoratif justice atau pra-peradilan, kubu Jokowi sesungguhnya tidak siap kalau kasus ini berproses di ruang sidang. Walaupun kita masih mengkhawatirkan independensi peradilan, tetapi yang paling tidak bisa mereka hindarkan adalah mata media, mata masyarakat ketika kasus ini bergulir seandainya di pengadilan dan Jokowi harus memberikan keterangan sebagai pelapor atau pengadu dan bisa dikonfrontir
apa yang disampaikannya tersebut apakah benar atau salah, ataukah bohong atau tidak. Itu yang saya ingin garis bawahi. Jadi ada keengganan, ketidakinginan kubu Jokowi justru untuk menyelesaikan kasus ini atau menindaklanjuti kasus ini. Makanya mereka mengewer-ewer restoratif justice, maunya adalah kasus bubar, ijazah tidak dipermasalahkan lagi. Oke. Memang perlu pengorbanan dari Mas Roy dan Dr. Tifa dalam hal ini. Karena kalau mereka meminta restoratif justice, ya kemungkinan besar selesai, case close. Dan mungkin juga mereka mendapatkan keuntungan, saya tidak tahu. Karena isunya ada juga uang besar yang disediakan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ya, Dr. Tifa dan Roy sudah bertekad untuk tidak berkompromi soal ini. Dan saya hanya state ya apa yang dinyatakan oleh Dr. Tifa dan Mas Roy. Begitu sobat era sekalian ya. Dan saya termasuk percaya apa yang dikatakan oleh Dr. Taufik, dua alat bukti ini akan sulit dipenuhi oleh Jokowi. Satu, fisik ijazah aslinya. Yang kedua adalah Yang kedua adalah jaminan bahwa Jokowi akan hadir dalam persidangan sebagai pihak pengadu. Nah, dua hal ini yang barangkali mereka ragu-ragu. Tapi bukankah ijazah asli itu sudah diperlihatkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025? Iya, tapi apakah itu benar-benar asli atau tidak? Ya itu yang kemudian perlu kita uji. Karena kalau kita lihat gelagatnya, di mana ijazah itu baru diperlihatkan di akhir gelar perkara khusus sudah menjelang jam 11 malam. Tidak boleh dipotret, kemudian tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba. Nah, ini makin menunjukkan bahwa barang itu jangan-jangan memang barang yang ya reproduktif, barang yang bukan dibuat pada tahun 85 sebagaimana diklaim hari atau tahun ijazah Jokowi tersebut, tetapi mungkin pada hari lain, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas adalah itu adalah spesimen yang berbeda dari apa yang kita lihat selama ini sebagai sebuah spesimen. Ada watermarknya, ada embusannya atau embosannya. Dan kalau kita lihat misalnya ya, kenapa kemudian saya, Mas Roy, dan kemudian kubu RT sekarang ya, atau kubu Troya ini makin yakin bahwa ijazah itu palsu atau tidak ada ijazah yang asli? Ya sederhana. Karena kalau ijazah itu palsu, maka mereka tidak membutuhkan sebuah legitimasi untuk mengatakan itu asli. Ketika misalnya saya mengatakan ada watermarknya, langsung cepat pengacara Jokowi, nah kan RH mengakui ada watermarknya. Padahal saya bilang watermarkan atau so-called watermark. Ada embossnya, nah sudah diakui ada embossnya. Padahal semakin orang membutuhkan legitimasi tentang keaslian ijazah yang diperlihatkan pada tanggal 15 Desember tersebut, maka itu semakin nyata sesungguhnya sobat era sekalian tidak ada yang ijazah asli tersebut. Karena kalau keaslian, genuinitas, ya, originalitas itu tidak membutuhkan legitimasi apa-apa untuk dipertunjukkan. Toh siapapun akan melihatnya, akan mengatakan itu asli kalau barangnya memang asli. Tapi hal yang tidak original, yang tidak genuine, yang tidak asli membutuhkan sebuah dukungan, statement dari siapapun untuk mengatakan itu asli. Makanya penting betul ketika ada orang seperti pengacara Eli Danetti yang mengafirmasi itu asli. Penting betul ketika Risman mengatakan itu asli dan lain sebagainya. Padahal bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah kalau Anda membutuhkan legitimasi bahwa itu adalah asli, maka Anda sesungguhnya sudah tidak percaya diri. Anda tidak bisa meyakinkan publik. Karena kalau dia asli ya santai-santai saja. Orang bilang slow way, ngapain juga ngotot ya. Tapi semakin Anda ngotot, maka semakin itu terlihat ketidakasliannya. Begitu sobat era sekalian logika yang ingin saya sampaikan ya. Sobat era sekalian, sekali lagi saya mempromosikan buku Otak Politik Jokowi karya Dr. Tifa Uzatiasuma. Itu bisa
bisa hubungi Asti ya, bukan Asti apa namanya tadi, Indah ya, di nomor yang nanti akan saya sertakan atau di nomor yang sudah saya sebutkan tadi dan saya mau sebutkan kembali ya. Saya coba cari. Nih, nomornya adalah 0877 2598 0909. Sekali lagi 0877 2598 0909. Hubungi Indah ya. Bukunya ready ya, tidak perlu khawatir. Dan ini anunya ya, tweet Dr. Tifa yang bisa dilihat di X dia ya. Oke. Jadi itu yang saya ingin share kepada sobat sekalian. Kemudian apakah kita perlu baca komentar sobat RH sekalian dalam konteks ini, walaupun tentu tidak mudah ya membacanya. Oke, ada juga yang comment live ya, coba. Ini ada ya. Coba kita bacakan ya. Yang baik-baik aja ya. Rupanya bahasa Inggris dia, bukan bahasa Indonesia. Oke. Rafli lagi bilang, ada yang semangat. Rafli ya, bukan Rafli itu, bukan Rafli, RAFLY ya. Rafli is stress ya, saya bilang stress. You want to throw Tiva and Rismond in jail ya. Thanks God they have realized it. It's normal to have different politics, but don't sacrifice Tiva and Rismond. Let alone Roy Panci as a tumble. Apa maksudnya? Jadi sobat era sekalian, jangan dikira ya kita punya kehendak sendiri. No. Saya mengatakan bahwa ketika Rismond memilih untuk restoratif justice, ya kita tidak bilang menghargai pilihan dia. Menghormati pilihan dia sebagai sebuah pilihan orang yang barangkali sudah tidak kuat lagi menjadi fighter, sehingga dia cenderung menyerah. Pilihan yang sama akan kita hormati apapun yang dipilih oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ketika Dr. Tifa sudah mengatakan tidak akan memilih jalan seperti Rismond, Roy Suryo mengatakan tidak akan minta RJ, maka sesungguhnya bagi kami lawyer ini ya hanya menyampaikan kepada publik, ini loh our client ya, Dr. Tifa dan Roy Suryo melalui Troya, Tifa Roy's Advocate, mengatakan bahwa mereka tidak akan meminta restoratif justice. Mereka tidak akan berdamai dengan kebohongan. Mereka tidak akan berdamai dengan ketidakbenaran dan ketidakadilan. Karena itu, resiko yang mereka sudah pikirkan, ya tetap mereka kelola dengan baik. Walaupun dalam konteks ini misalnya, orang tahu Dr. Tifa sedang sibuk menyelesaikan 2 S3-nya di UI, kedokteran, dan kemudian bidang biomolekuler ya. Kemudian di Unpad bidang politik. Makanya dia getol bicara tentang neuropolitika, gabungan neuroscience dan tentu ilmu politik. Jadi neuropolitika. Jadi sahabat sekalian, walaupun demikian, Dr. Tifa sudah membuat statement berkali-kali bahwa dia tidak akan ke Solo, dia tidak akan minta restoratif justice, dia tidak akan menempuh jalan sebagaimana Rismond lakukan. Dan hal yang sama dikatakan oleh Roy Suryo juga. Ketika interview khusus dengan saya malam-malam setelah kita mengetahui Rismond kemudian sudah berbelok arah meminta restoratif justice dan bahkan balik menyerang. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar di bulan Syawal ini ya. Jadi kan bulan Syawal bulan semangat kita untuk terus menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mudah, siapapun bisa, tapi nahi mungkar, ketika kita mencegah kemungkaran atau melawan kemungkaran, itulah resiko sering menghadang kita. Tetapi dengan niat baik, dengan jalan yang lurus, tidak neko-neko kecuali untuk menegakkan kebenaran itu sendiri. Karena soal ijazah ini adalah bukan soal biasa saja. Ini adalah soal transparansi seorang mantan kepala negara yang sudah berkuasa 10 tahun. Berani nggak dia? Ya, instead of melakukan kriminalisasi, harusnya dia
lakukan transparansi. Begitu sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.